Jemaat kekasih Kristus dan pemirsa sekalian yang sedang beribadah online di rumah masing-masing, selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi khusus ibadah online. Pendeta dan pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Kurman Ngatang STH. Mari kita masuk pada saat teduh untuk memulai ibadah kita. Jemaat kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah yang kudus, seraya mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kami undang jemaat sekalian untuk dapat berdiri menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama dan bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Yesus
Kita berdoa untuk pengakuan dosa. Mari kita berdoa untuk menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami memberanikan diri datang kepadamu ya Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan kepada kami oleh dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Kami sendiri tidak tahu Bapa, apa yang telah kami lakukan yang membuat hati Bapa terluka. Ampuni kami Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang menyayangi kami hidup dalam ketakutan, sebab kami tidak berlaku benar. Kami mengaku tidak mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kita menyanyi dari PKJ nomor 127 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita dan doa pembacaan Alkitab. Tuhan Allah kami pemberi segala yang baik. Begitu banyak pemberian-Mu sehingga kami patut bersyukur. Kami berterima kasih atas berbagai kesempatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih atas teman, sahabat dan saudara yang kami jumpai, yang dapat kami ajak untuk bertukar pikiran, yang mau memberikan nasihat dan teguran untuk menghindari kesalahan yang mungkin kami perbuat
dan dosa yang mungkin kami lakukan. Ampuni kami karena kata-kata penghiburan, pujian, ucapan terima kasih yang sebenarnya dapat kami ucapkan, namun tidak kami ucapkan. Ampuni kami karena pertolongan yang dapat kami berikan kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi tidak kami berikan. Ajar kami untuk mengasihi dan melayani sesama kami. Dan sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Bimbing kami melalui firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan judul perikop, Bahagia Orang Saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, agar kami dapat memahami firman yang kami dengar dan baca hari ini. Berkuasalah atas kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang jadi dasar renungan kita hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang besar, yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Ia tinggal menunggu saat eksekusi. Di penjara itu ia berusaha berbuat baik atau berkelakuan baik. Tujuannya ialah agar ia mendapat kebebasan dari hukuman atau keringanan hukuman. Pertanyaannya ialah, apakah ia akan mendapat keringanan hukuman atau dibebaskan dari hukuman mati? Saudara yang dikasihi, dapat dipastikan bahwa ia tidak mendapat kebebasan dari hukumannya. Karena apa? Karena perbuatan baiknya sudah terlambat. Setelah itu, kepadanya diberitakan bahwa beberapa hari lagi ia akan dieksekusi. Dan karena itu ia diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan terakhirnya. Saudara, sebelum pelaksanaan eksekusi itu, ia tiba-tiba mendapat gerasi dari presiden dan karena itu ia bebas dari hukuman mati. Kelakuan baiknya tidak dapat mengubah atau meringankan hukumannya. Karena kebaikan yang ia buat sudah terlambat. Saudara, cerita singkat itu mengatakan kepada kita bahwa
keadaan kita manusia yang telah jatuh dalam dosa akan menerima hukuman, akan binasa. Tak ada kuasa pada manusia untuk merubah keadaan itu. Saudara, Jemaat Agung dan Paskah menjadi satu-satunya jalan untuk lepas dari hukuman itu. Jemaat Agung dan Paskah bagaikan gerasi dalam cerita tadi. Manusia adalah hamba dosa. Kalau dalam terjemahan bahasa Ngaju, hamba dosa itu adalah jipen dosa. Seorang jipen adalah orang yang tidak bisa bayar utang, dan karena itu ia harus menjadi hamba orang itu. Seorang jipen akan bebas kapan saja ia membayar utangnya. Manusia jipen dosa, utangnya adalah kematian. Ia bisa bebas dari utangnya karena Kristus yang telah menjadi manusia itu mati di kayu salib ganti kita. Itulah makna Jemaat Agung. Setelah ini Allah mau agar kita bukan menjadi hamba dosa atau jipen dosa, tetapi menjadi hamba Allah, atau terjemahan bahasa Ngaju, rewar hatala. Rewar adalah hamba atau pelayan Allah. Rewar adalah orang yang ditawan dan dijadikan hamba. Musa telah ditangkap atau dipanggil oleh Allah menjadi hamba dan pelayannya. Keluaran 14 ayat 31. Saudara, Paskah berasal dari kata Pesah yang artinya melewati. Ketika malam sebelum keluaran dari Mesir, ada tulah yang menulahi Mesir, tetapi rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah dilewati oleh tulah itu, sehingga tidak ada kematian dalam rumah itu atau dalam rumah orang Israel. Paskah dalam perjanjian baru adalah Allah melewati orang yang telah percaya atau yang telah menerima tanda darah Yesus dari kematian kekal. Jaminannya ialah kebangkitan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian dikatakan Yesus. Kematian kekal akan berlalu daripadanya. Kehidupan baru bersama Yesus yang bangkit, itulah warisan yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita, khususnya ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi berbuat baik dan mengasihi merupakan cara hidup orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik dan mengasihi sebagai cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup orang-orang yang telah mendapat grasi, kalau dikatakan seperti itu, mendapat grasi dari Allah. Selanjutnya Rasul Petrus memberi nasihatnya dalam ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Karena kasih Allah, pintu pengampunan selalu terbuka. Setiap saat Allah menerima orang yang mau percaya dan bertobat. Pengampunan hanya ada dan akan diterima apabila ia mau datang kepadanya. Seperti rumah yang selalu terbuka bagi yang datang dan masuk berlindung di dalamnya. Bagi yang tidak masuk ke rumah itu, maka rumah itu tidak menjadi penaungan baginya. Rumah itu tidak otomatis menjadi naungan baginya, tetapi memerlukan langkah atau kemauan untuk masuk dan diam di dalamnya. Sekali lagi, rumah itu tidak otomatis menjadi naungan bagi dia, kecuali dia mau melangkah masuk ke dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat dan berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita harus tetap setia dalam iman, agar kita tidak kehilangan karunia keselamatan yang telah diberikan melalui Yesus Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian dikatakan Wahyu pasal 2 ayat 10c. Iman kita akan bertumbuh melewati pembacaan Alkitab. Melaluinya kita diajar, sehingga kita tahu apa yang salah, dan melaluinya kita dididik. Teruslah melayani dan mengasihi, karena sekaranglah saatnya. Akan datang waktunya di mana kita tidak bisa lagi melayani karena terlambat. Saat ini kita sedang menghadapi masalah besar, virus corona. Kita perlu menggunakan ilmu dan pengetahuan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dan menggunakannya, yaitu cara-cara menghindar dan mengobatinya. Bukan berarti kita kurang beriman. Kita percaya kepada Tuhan. Karena itu kita menggunakan hikmat yang Ia berikan kepada kita dan terus berdoa. Amin. Kita akan masuk kepada doa syafaat.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa dan mengasihi kami, terima kasih karena hari ini adalah hari perhentian bagi kami. Berkati kami dan siapkan kami untuk memasuki hari kami di minggu ini. Terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang beribadah dan berdoa hari ini. Lindungi dan kuatkan semua anak-anak-Mu, yaitu jemaat GKI Panarung. Beri bimbingan-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang menghadapi persoalan, agar mereka tetap dapat memecahkannya dengan tetap dapat berpikir jernih. Beri kami kekuatan dalam menghadapi pencobaan, agar kami tidak terjatuh. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Berkati pelayanan perawatan mereka. Berkati obat yang mereka minum dan makan. Demikian juga makanan dan minuman sehari-hari mereka. Nyatakanlah kuasa kasih-Mu untuk mereka. Kami berdoa bagi orang yang lanjut usia, orang tua jompo. Beri mereka kesehatan dan damai-Mu. Berkati anak cucu mereka yang melayaninya, dan ia beroleh kegembiraan. Orang yang berduka dan dirundung malam, hibur mereka yang berduka. Tuhan menolong mereka yang mengalami kemalangan dengan menggerakkan hati orang-orang lain untuk menolong. Mereka yang harus merawat yang sakit dan cacat, beri mereka kesehatan dan berkati agar mereka dapat melayani dengan baik. Kepada anak-anak dan orang muda, berkati pertumbuhan anak-anak kami dan bimbing orang muda pada jalan-Mu menuju masa depan yang bahagia. Berkati mereka yang berulang tahun minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran atau perkawinan. Kegembiraan bagi mereka, yaitu pasangan nikah, mampukan mereka saling setia sampai akhirnya. Ya Tuhan, sertai gereja-Mu dan berkati agar ia tetap mampu menyuarakan suara kenabian dan menjadi berkat di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kami serahkan pergumulan bangsa kami ketika menghadapi COVID-19. Tolong pemerintah kami agar mereka mampu mengambil pilihan yang dapat mengatasi wabah ini. Pelihara dan kuatkan para dokter, perawat, relawan yang berada di garis depan melawan wabah ini, dan semua orang yang mendukung mereka, agar usaha dan pelayanan mereka tidak sia-sia. Tolong aparat keamanan yang menjalankan tugas, menjaga agar tidak terjadi kekacauan. Tuhan Bapa kami, ampuni kami atas kesalahan dan dosa kami. Jangan ditimpakan bencana ini atas kami. Karena kasih, maka dengan kuasa yang ajaib, Engkau jauhkan virus ini, agar kesulitan ekonomi tidak semakin parah. Dengar dan terima doa anak-anak-Mu ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membiarkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi.
agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dan kuasa-Mu. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar bagi kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, membuat kami merasa bahwa diri kami betul-betul berarti bagi-Mu. Sekarang kami ingin mempersembahkannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Besar maupun kecil yang kami berikan, itu semua kami berikan dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk melayani Tuhan. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama sampai yang seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami yang bertugas pada hari ini, Minggu 19 April 2020, mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan, jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.